Sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue Yoga Pratama Hidayat di channel YouTube memberikan motivasi kepada Indonesia. Di sini gue pengen sedikit ngebahas tentang media sosial. Sekarang lagi marak media sosial kayak pet, Facebook, Twitter, Instagram dan sebagainya. Gue nggak bisa ngejelasin satu persatu karena banyak banget. Menurut data yang ada, 34 media sosial sedang marak-maraknya menuju terbanyak orang yang menggunakannya. Salah satunya adalah Instagram. Dengan adanya media sosial ini, gue pengen ngajak lo semua supaya memanfaatkannya dengan baik. Media sosial ini apa sih? Media sosial ini ajang komunikasi kan antara satu dengan yang lain. Nah, lo semua bisa memanfaatkannya itu dengan memberikan artikel-artikel yang bermanfaat. Nah, selain itu juga media sosial manfaatnya besar. Dia itu memudahkan aktivitas manusia. Nah, dengan adanya gebrakan seperti ini atau statement seperti ini, maka media sosial ini berperan aktif banget. Bahkan dengan teknologi yang modern ini memudahkan manusia dalam beraktivitas. Contohnya, ada seorang buat aplikasi. Dia memudahkan untuk para customer membeli barang-barang dari kejauhan dengan mudah. Ini juga merupakan kebaikan kan, memudahkan orang untuk menjalankan aktivitasnya. Maka dengan lo melakukan hal ini, otomatis lo udah membuat orang mudah gitu melakukan aktivitas. Nah, selain itu juga kadang banyak sih orang-orang yang menggunakan Facebook secara secara gitu-gitu aja. Maksudnya dia ngegunain Facebook tapi dia nggak penting buat apa ngegunain Facebook, sedangkan dia nggak penting. Itu tuh bisa jadi celah buat setan untuk masuk supaya orang itu bisa em, mengerjakan sesuatu yang tidak diinginkan gitu. Bisa aja dia di Facebook ngapain gitu kan. Sekarang Facebook kan bukan cuman perkenalan doang, banyak lah, bahkan ada perdagangan juga. Nah, lo itu harusnya menggunakan Facebook dengan tampilan Facebook yang saat ini cukup keren. Lo bisa manfaatin Facebook yaitu sebarin artikel yang bermanfaat. Nah, sebagaimana sabda Rasulullah nih, khairukum anfa'uhum linnas, sebaik-baik kalian manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Yuk kita jadi orang yang bermanfaat. Dengan adanya media sosial ini, maka harusnya kita lebih bermanfaat lagi bagi orang lain. Lebih bisa untuk meraih keridoannya. Lebih bisa untuk meraih pahalanya. Nah, jangan jadi juga kita menggunakan media sosial sebagai cuman cat-catan biasa doang. Maksudnya dalam tanda kutip, cat biasa itu eh, ketika kita nggak penting kita chat. Itu berapa banyak waktu kita habis dalam sehari. Contohnya kita menggunakan media sosial 12 jam dalam sehari, setengah hari ya. Kemudian dikali lagi 30, itu udah berapa? 480 habis waktu kita. 480 jam habis waktu kita untuk media sosial. Nah, harusnya seorang muslim yang baik adalah dia yang punya target dalam hidupnya. Dia mempunyai banyak hal untuk hidupnya dan dia juga mempunyai banyak keinginan dalam kehidupannya. Itu adalah seorang muslim. Seharusnya seorang muslim juga itu pandai dalam menjaga waktunya. Gitu maksud gue. Lanjut. Nah, seharusnya juga dengan adanya media sosial ini ikut sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Nah, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang beliau sendiri bersabda, Muslim satu dengan Muslim yang lain kalbunyan, bagaikan satu satu pondasi. Di hadis yang lain juga beliau SAW bersabda, Muslim satu dan Muslim yang lain adalah
ikhwah. Sedangkan Allah juga berfirman dalam hal ini, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman juga ikhwah, saudara. Nah, dengan adanya media sosial ini, maka Allah semua bisa menjalin silaturahim dengan muslim yang lain. Bahkan bisa kita menjalin silaturahim dengan muslim Eropa, muslim Arab, muslim Timur Tengah, muslim Asia, banyak banget dah. Oke, bisa deh. Yang penting kembali lagi. Kembali kemana? Kembali kita ke niat masing-masing. Menggunakan media sosial buat apa? Kita juga berpikir sejenak, buat apa sih kita ngegunain media sosial? Apa cuma buat huru hara? Atau cuma buat fitnah? Nah, harusnya kita menggunakan media sosial itu sebagai ajang kita untuk apa? Untuk mencari keridoannya dong. Untuk mencari pahalanya dong. Untuk mencari surganya dong. Harusnya kayak gitu. Nah, selain itu juga, lo harusnya menggunakan media sosial sebagai apa? Sebagai cari pacar, udah kawakan, sebagai apa dong? Ya sebagai penyebar berita. Artinya penyebar berita yang dengannya orang-orang itu termotivasi sama berita lo. Dengannya itu orang-orang melakukan apa yang lo dorong. Contohnya, lo ngebuat artikel tentang yuk kita sholat. Nah, sekarang tuh lagi marak-maraknya loh artikel-artikel yang nggak cuma gitu-gitu aja. Maksud gue tuh artikel kayak unik, dari judulnya juga unik. Nah, lo bisa deh menggunakan artikel kayak gitu. Sebagai contoh, for example, lo semua ngegunain artikel yang judulnya itu yuk kita sholat. Nah, artikelnya yuk kita sholat berarti kan ngajak. Nah, di situ lo semua paparin penjelas tentang sholat itu gimana gimana keutamanya. Dia tuh bisa termotivasi dengan argumentasi lo. Selain itu juga lo bisa nyebarin artikel yang berhubungan dengan cerita. Contohnya kayak cerita nih yang ngebuat teman-teman lo atau orang-orang yang berteman dengan lo termotivasi, kemudian dia melakukannya. Nah, pahala ngalir ke lo. Sebagaimana juga eh, lo bisa memperhatikan deh banyak para ustadz memberikan statement memberikan nasihat-nasihatnya kemudian dilakuin sama jamaahnya. Seperti itulah. Nah, sebenarnya kita mau sampai kapan sih ngegunain medsos tapi nggak penting? Apakah kita menggunakannya dari masa puber sampai kita meninggal dunia ke liang lahat? Oke, tidak mengapa. Jika itu yang terjadi, maka seharusnya kita menggunakan HP, gadget itu sebagai ajang kita penyebar. Di sini gue pengen ngaitin banget tentang menyebarkan artikel. Gimana caranya lo semua menyebarkan artikel dengan baik, jitu, tapi bisa bermanfaat bagi orang lain gitu maksud gue. Nah, selain itu juga bisa adalah di Facebook, di WordPress atau di blog lo buat blog. Kemudian di situ lo paparin semua artikel-artikel tentang bermanfaat, tips-tips, kemudian kisah sejarah Rasulullah, kisah para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para tabiin tabiin. Lo bisa ya istilahnya ngejabarin lah di situ. Kemudian banyak orang yang ngebaca, makin ngalir pahala buat lo. Nyebarin ilmu, makin banyak manfaatnya, makin ngalir pahalanya. Itu slogan buat lo semua. Semoga bermanfaat dan juga gue sedikit ngasih tips buat lo gimana caranya ngebuat artikel bermanfaat. Yaitu pertama, lo ngebuat artikel niatnya apa? Yang kedua, lo harus ngebuat artikel yang ngebuat orang penasaran. Contohnya, judulnya judulnya apa? Judulnya contohnya tuh kayak yuk kita sholat yang tadi gue paparin, atau ketika cinta ketika cinta pudar. Nah, itu sebenarnya judul-judul yang ngaruh banget, ngebuat orang penasaran gitu. Dan juga jangan lupa setelah lo semua nyelesain artikelnya dan juga
lo periksa, cross check lagi apa ada yang salah atau ada yang gimana gitu. Lo bisa ngecek ulang lagi, setelah lo pasti yakin baru set. Bismillah. Nah, sebagaimana gue beri judul presentasi kali ini adalah yuk manfaatkan media sosial sebagai ajang mencari keridoannya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like and subscribe di channel YouTube dan juga lihat dan juga lihat video-video lain yang insya Allah memotivasi lo semua. Yang penting sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wala ta'jaz. Bersemangatlah dalam hal-hal yang bermanfaat bagimu, janganlah lemah. Nah, orang muslim semangat dalam hal yang bermanfaat. Orang muslim tidak boleh lemah. Mungkin demikian dari gue paparan sedikit tentang media sosial. Semoga Allah semua memanfaatkannya deh, kemudian melakukannya dan menjauhi dampak negatifnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.